Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Yang terhormat dosen pengampu pelajaran kaidah tafsir Bu Ani, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Bayhaqi Hakim dari kelas KPIB ingin menjelaskan tentang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat, dan tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang pertama yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Bentuk-bentuk tafsir Al-Quran dengan Al-Quran antara lain yang pertama yaitu menjelaskan yang global ataupun mujmal. Yang kedua membatasi yang mutlak. Yang ketiga mengkhususkan yang umum. Yang keempat menjelaskan yang tersurat. Dan yang kelima menafsirkan kata dengan kata. Yang keenam menafsirkan makna dengan makna. Itu diantara tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Selanjutnya yaitu tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Sunnah dari segi bahasa adalah cara atau jalan ditempuh baik atau tidak baik. Kemudian dari segi istilahnya, sunnah adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Metode tafsir Nabi SAW, informasi yang diperoleh dari sunnah mengenai tafsir Nabi SAW, titik tunjukkannya bahwa pendekatan tafsir Nabi SAW bermacam-macam. Yang pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua menafsirkan sebuah ayat atau kata. Yang ketiga menjelaskan apa yang jelas maknanya bagi para sahabat. Fungsi sunnah dalam menafsirkan Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penguat, penambah, dan penjelas bagi Al-Quran. Titik yang dibahas berikut ini hanya mengenai sunnah sebagai penjelasan bagi Quran. Jadi banyak dalil gitu, misalkan hadis, Al-Quran. Jadi ada seorang yang mengucapkan sebuah dalil tapi nggak ada penjelasannya dari mananya, perlu ditanda-tangan. Dan yang ketiga tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat. Tafsir dari para sahabat perlu mendapat perhatian karena mereka penutur bahasa Arab. Musikan turunnya ayat dan situasinya mengenal situasi masyarakat dan menerima. Di samping motif mereka suci, pemahaman mereka lebih baik daripada kita semua, karena para sahabat jelas hidupnya tinggal bersama Nabi, dan ilmu mereka lebih dalam atau lebih banyak ilmunya. Sumber-sumber tafsir dari sahabat sama. Yang pertama juga dari Al-Quran. Yang kedua dari sunnah Nabi, yaitu yang tadi saya bilang. Selain dalil dikuatkan oleh Al-Quran, bisa dikuatkan kembali oleh sunnah Nabi atau hadis. Yang ketiga yaitu bahasa Arab. Yang keempat ada Alkitab. Yang keenam yaitu pemahaman dan ijtihad. Yang ketujuh mengambil tafsir sahabat lain. Dan yang kedelapan menafsirkan ayat berasal dari situasi dan kondisi ketika ayat itu turun. Fungsi tafsir sahabat: yang pertama, menjelaskan di khususnya yang umum, menjelaskan dibatasinya mutlak, menjelaskan yang samar atau yang mubham, menjelaskan yang global, menjelaskan yang dibatalkan, menjelaskan sebab turunnya ayat. Itu tafsir dari sahabat. Dan yang keempat yaitu tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Imam Malik berkata, "Aku mah seorang yang menafsirkan Al-Quran tanpa pengetahuan bahasa Arab. Akan dihadirkan nanti di masyar
dengan beban tafsirnya itu. Jadi ada orang yang tafsirnya pakai bahasa yang lain, sedang nggak pakai bahasa Arab, maka akan dihadirkan di masyar, nanti di masyar. Landasan kesan tafsir dengan bahasa. Para sahabat menafsirkan makna ayat berdasarkan pengetahuan mereka tentang bahasa yang berbentuk sapaannya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak membuatnya titik. Begitu juga mereka ada kalanya menggunakan puisi-puisi jahili dalam mencari makna. Jadi kalau ada tafsir yang nggak jelas, perlu ditanda-tandai. Dari sumbernya dari mana? Dalam menafsirkan Al-Quran dengan bahasa perlu diperhatikan maknanya yang lazim, lebih dikenal dan resmi, bukan makna yang jarang atau sedikit keterkaitannya. Al-Quran turun dalam bahasa Arab resmi, Fusha, dan dikenal maknanya. Oleh karena itu, tidak benar bila Al-Quran ditakdirkan dengan makna yang jarang atau sedikit dipakai. Ya, jadi tafsir itu harus dipertanyakan. Dan banyak ciri yang sebelumnya saya jelaskan, ciri-ciri mufassir. Kita sebagai manusia biasa bisa menafsirkan, tapi ada syarat-syarat tertentunya. Tidak cukup cuma bisa bahasa Arab, kita tafsirkan semua yang kita baca. Karena menafsirkan sebuah Al-Quran itu punya tanggung jawab yang besar. Kita salah menafsirkan sama aja kita menyebarkan berita yang fasik, berita hoax ke orang-orang. Ya, makanya nggak bisa sembarangan orang-orang yang menafsirkan Al-Quran. Semakin kita banyak tahu tentang Al-Quran, bukan berarti kita semakin bisa buat menafsirkan. Karena Rasulullah SAW mencegah, dan para sahabat juga mencegah pada orang-orang yang seperti itu menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.